Kita sudah belajar tentang imamat rajani, saudara ya. Kalau Anda belum lihat, Anda lihat aja di YouTube-nya. Bahwa ketika kita terima Yesus itu, firman Tuhan Petrus yang dikasih pewahyuan tentang gereja, karena Yesus Tuhan sendiri ngomong sama Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. Dan Petrus dikasih pewahyuan lagi tentang apa yang terjadi ketika Anda dan saya diselamatkan. Ya, ini banyak sekali adalah revelation. Ya, dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itu cukup itu dulu, saudara. Kita nggak pakai itu semua. Dan saya mau ulangin lagi dikit, ya, mau kasih tahu, mau menjelaskan lagi sedikit tentang bangsa yang kudus. Karena ini seringkali kita salah persepsi. Bahasa kita bahasa manusia itu kadang mengalami perubahan-perubahan dengan waktu dan keadaan sosial. Saudara, ketika saudara-saudari bahasa asli daripada kudus adalah yang dipilih. Kudus itu maksudnya adalah dipisahkan untuk maksud tujuan tertentu. Ya, jadi kudus di sini bukan bicara perbuatan, tetapi Anda dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Amin ya? Anda tahu, jadi kudus ini maknanya di sini bukannya tentang artinya Anda itu benar-benar wow, sepertinya orang kudus yang kalau disentuh itu bisa membuat orang jatuh. Bukan itu, saudara. Tetapi adalah Anda dan saya dipisahkan. Ya. Nah, saudara, kemudian dipisahkan untuk apa? Ini ada revelation ataupun pewahyuan yang dikasih unjuk di dalam perjanjian baru. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, Anda dipisahkan untuk tidak ditimpa murka. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pertama, Anda dipisahkan, saudara, bukan ditimpa murka. Jadi masalah pergumulan kita bukan karena murka Allah. Perjanjian lama, iya. Tetapi kemudian ketika kita ditebus ya oleh darah yang ajaib, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, maka kita tidak lagi menerima murka Allah. Tetapi kita dikhususkan untuk beroleh keselamatan. Keselamatan ini bukan aja masuk surga, tapi kesembuhan, kelepasan, ya, kebahagiaan, kemenangan, saudara-saudara, itu dia, saudara. Kemudian 2 Tesalonika 2 ayat 14, saudara, dikatakan ia memanggil kamu, kita dipisahkan karena dipanggil oleh Tuhan, oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu apa? Memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Kita dikhususkan untuk memperoleh atau melihat, memancarkan kemuliaan Yesus Kristus. Nah itu, saudara, banyak orang nggak menyadari betapa dahsyat bedanya ketika kita telah menerima Yesus. Tetapi masalahnya ini semua dalam dimensi roh. Anda belum melihat di dalam dimensi kenyataan, gitu ya, natural, bukan natural ya. Nah, kita lihat nanti bagaimana. Kemudian Ibrani 10 ayat 39, tetapi kita bukanlah orang yang, yuk baca saudara, 3, 2, 1. Tetapi kita bukanlah orang yang mengundurkan diri dan binasa, melainkan orang yang beriman dan diselamatkan. Nah, saudara, hal lain yang dikatakan kita dipisahkan, kita dikhususkan, bukan untuk menjadi orang yang mundur, ataupun kalah, ataupun menyerah. Anda dan saya punya pergumulan luar biasa mungkin. Ke depan, atau kalau sekarang sedang bergumul, ataupun ke depan, mungkin kita akan juga bertemu dengan pergumulan luar biasa. Tetapi saya katakan, Anda sudah dipisahkan, dikhususkan sama Tuhan, bukan menjadi orang yang menyerah. Sebab itu jangan pernah putus asa. Walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak tahu harus bagaimana. Karena apa? Karena dengan iman, bukan dengan kekuatan kita, dengan iman percaya, maka kamu pasti akan melihat jalan keluar. Kamu akan melihat kebahagiaan, kemenangan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Apapun juga, seberat apapun juga, kita tidak didesain untuk kalah, saudara-saudari. Kita didesain untuk menang, tetapi Anda harus mulai melihat kepada Injil itu, saudara-saudari. Jadi kita dipisahkan, itu Anda dipisahkan, dikhususkan untuk tidak menerima murka, tidak menyerah, tidak binasa, namun diselamatkan. Memperoleh kemuliaan. Iman Anda jadi aktif dan menerima kemurahan Tuhan.
Dari Tuhan, bukan dari dunia. Anda tahu dunia bisa kasih Anda kemurahan juga. Benar kan ya? Dunia bisa kasih Anda kemurahan juga. Kalau Anda bergaul sama orang dunia, banyak dapat kemurahan-kemurahan. Tetapi orang dunia akan menggunakan cara-cara dunia. Korupsi, KKM, ya. Terus juga cara-cara yang banyak sekali yang kita ngelihat dengan yang nggak layak, saudara-saudari. Ya. Jadi, Anda ngelihat, Anda sudah sadar, udah tahu, saya mau taruh kesadaran itu bahwa Tuhan tidak membuat Anda untuk mengalami kekalahan. Tuhan membuat Anda, mengkhususkan kita, maka sampai dia bilang, dia sudah mengkuduskan Anda, mengkhususkan Anda sebagai milik kepunyaannya, supaya Anda menerima janji-janjinya, supaya Anda menerima kemuliaannya, sebagai miliknya, Anda menerima kemuliaannya, sebagai miliknya, iman Anda aktif, sebagai miliknya, Anda menerima kemurahan Tuhan, saudara. Amin. Tetapi, tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, saudari. Nah, tujuan kita untuk menerima segala hal yang dari Tuhan ini, saudara, nggak dimurkain, Anda harus jangan menyerah, pasti menang, saudara. Tujuannya adalah memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Nah, perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu bagaimana sih? Nah, saudara-saudari, perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib adalah supaya Tuhan dikenal dan ditinggikan. Lewat apa? Anda kalau melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan, pasti Anda mau menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan bukan karena Tuhan itu supaya kasih Anda berkat. Menyembah Tuhan hasil dari Anda mengerti bahwa Anda sudah diberikan kemuliaannya, Anda diberikan anugerahnya, Anda dijadikan pemenang. Amin, saudara. Oleh sebab itu, ketika walaupun kita punya masalah secara natural, kita punya masalah, tetapi kita bisa tetap menyembah Tuhan. Saudara, salah satu hal yang menyembah adalah, Anda tahu menyembah bukan hanya meninggikan, menyembah juga ketika Anda menjadikan Tuhan itu sumber. Ketika Anda punya masalah, Anda dan saya punya masalah, ketika Anda juga tadi kata Wilson, dia pagi-pagi datang menyembah Tuhan doang, memuji Tuhan doang, itu adalah sedang memberitakan perbuatan Tuhan yang besar, ajaib, karena kita menjadikan dia sumber kita, saudara. Menyembah adalah membuat Tuhan jadi sumber buat kita. Dan ketika Tuhan jadi sumber, Anda dan saya nggak akan pernah kehabisan, saudara. Amin? Ya. Jadi, yuk kita mulai. Di gereja, di rumah, di mana, biasakanlah untuk menyembah. Bukan ketika keadaan enak. Makanya, kita ini dipanggil untuk menjadi penyembah. Bukan Tuhan gila disembah. Tetapi, menyembah itu membuat Anda terhubung sama sumbernya. Anda sedang mengakui Tuhan itu sumber dari segala kehidupan, dari segala kemenangan kita. Amin. Menyembah membuat kita terhubung, saudara-saudari. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Kadang-kadang orang percaya gini sering punya salah persepsi. Tuhan kan udah sediain semuanya, jadi kita nggak usah lakukan apa-apa. Saudara, saudari, coba Anda bayangkan. Orang tua Anda, misalkan ada keluarga, orang tua yang ini ya, dia menyediakan anaknya mobil. Yang beli mobil siapa? Orang tuanya. Yang bayar siapa? Orang tuanya. Lalu ketika mobilnya ada, apakah anaknya itu seenaknya aja? Enggak kan? Dia harus belajar. Kalau mobilnya matic, dia harus belajar cara bawa matic. Kalau mobilnya manual, dia harus bawa cara manual, saudara. Nah, ini juga, Tuhan sudah bayar segala kemenangan kita, anugerahnya, segala yang kita butuhkan dia sediakan, tetapi ada caranya. Bukannya diam-diam aja. Kita harus tahu, mengenal caranya untuk kita terhubung, saudara. Salah satunya adalah menyembah. Kemudian, saudara, ketika kita memberitakan perbuatan yang besar, adalah kita mulai ya bersaksi. Bersaksi itu bukan hanya bilang, oh Tuhan tuh baik. Ketika Anda ngomong Tuhan baik kepada orang yang punya masalah, dia nggak langsung bilang Tuhan tuh baik. Dia bilang, mana buktinya? Ya kan? Kalau mungkin udah rohani sih, udah hebat sih, oke, dibilang, oh ya Tuhan baik. Tapi ketika Anda ngomong Tuhan itu baik, hanya ngomongan doang, kepada orang yang sedang tertekan, Anda nggak pernah temenin dia, Anda nggak pernah mau tahu dia nggak akan bisa ngelihat Tuhan itu baik. Jadi salah satu cara bersaksi adalah perbuatan kita, bukan hanya sekedar bicara. Anda bilang Tuhan itu baik, lalu Anda mulai dampingin orang tersebut yang menghadapi masalah. Anda mulai
connect sama dia, saudara. Anda mulai hibur sama dia. Nanti dia tahu bahwa dia nggak pernah sendiri, dia bilang Tuhan yang ngutus dia, bahwa Tuhan yang mengutus orang ini, dan dia akan mengatakan Tuhan itu baik, saudara. Tetapi kita hidup di dunia yang begitu egois, sosial yang begitu mengotakkan kita, sehingga yang kita lakukan adalah sekedar mengirim medsos, sekedar mengirim, itu oke, tetapi Anda dan saya dipanggil untuk berbuat lebih. Karena Anda dan saya dipanggil untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Bukan hanya yang biasa-biasa aja. Amin, saudara? Ya. Dan yang ketiga adalah membangun, saudara. Perbuatan Tuhan yang besar adalah ketika orang melihat apa yang kita bangun. Apa yang kita bangun. Dan ini dia. Jadi yang tadi kita ngomong nih sampai sekarang, ini ada di dalam PA kita, dalam Alkitab kita, ya. Dan ini bukan tema khotbah kita hari ini, ataupun tuntunan Tuhan hari ini, saudara. Bukan itu, saudara. Ya. Nah, saudara, karena Anda diberikan kemurahan oleh Tuhan, Anda diberikan kemuliaan, Anda diberikan iman, saudara, maka Anda bisa memberitakan perbuatan Tuhan yang besar dengan membangun, saudara. Untuk membangun, kita perlu kemurahan Tuhan. Untuk membangun sesuatu, apa yang Anda mau bangun? Anda mungkin mau membangun keluarga Anda. Anda mungkin mau bangun juga hari ini adalah bisnis Anda. Anda mau bangun juga karir Anda. Apapun yang Anda mau bangun, saudara. Mungkin Anda mau bangun diri Anda karena melihat diri kita nih yang jadi masalah selama ini. Ya, kita butuh kemurahan Tuhan. Banyak orang keinginannya sih mau membangun, tetapi kemampuannya nggak ada, ya kan? Oleh sebab itu kita butuh kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Dan kita udah diberikan bukan kemurahan Tuhan. Sudah. Tetapi kadang kita tidak merespon kemurahan itu. Saudara-saudari, saya mau katakan begini. Kemurahan Tuhan, cara kita merespon kemurahan Tuhan adalah dengan bersyukur dan melayani. Bukan hanya bersyukur, tetapi bersyukur dan melayani. Itu tertulis di dalam surat-surat Paulus, saudara-saudari. Surat-surat Paulus bukan hanya kepada, Timotius, itu dia kan udah pelayan Tuhan, bukan, tapi kepada jemaat, semua orang. Ya. Jadi kalau Anda hanya ngelihat perkataan dia, iya, aku bersyukur, tetapi kalau Anda ngelihat lebih jauh lagi, cara Paulus bersyukur dan mengajak umat bersyukur adalah dengan saling melayani. Lalu tujuannya dari kemurahan Tuhan bukan supaya kita hidup enak dan senang-senang, bukan. Tujuannya adalah membangun. Anda dan saya dipanggil untuk membangun. Dan melayani memang. Jadi Anda melihat, melayani bukan artinya sekedar di gereja, saudari. Tetapi di dalam segala sesuatu. Oleh sebab itu, Anda harus tahu bahwa orang-orang yang berhasil, yang Tuhan akan pakai adalah orang-orang yang punya mentalitas melayani. Mentalitasnya, ya, bukannya jabatannya. Kita bukan bicara jabatan, tapi mentalitasnya. Anda mau melihat kemurahan Tuhan semakin ternyata, punyalah mentalitas melayani. Bukan di gereja aja. Di rumah, di pekerjaan, di usaha. Anda bukan hanya cari uang, tetapi Anda juga mau melayani. Itu, ya. Banyak sekali cara-caranya, tapi kita nggak bahas daripada itu, saudari. Ya. Oleh sebab itulah kita perlu untuk mulai mengerti bahwa ketika Tuhan suruh kita membangun, kita bukan disuruh bangun tentang keluarga kita aja. Karena hari-hari ini kita tinggal di dunia, di masyarakat yang egosentris, saudara. Iya kan? Dan Tuhan gak pernah suruh kita itu. Memberitakan segala perbuatan Dia yang besar dan ajaib, saudara. Jadi gak bisa kita hanya memikirkan diri kita aja. Bahkan firman Tuhan, ini saya tulis, Yesaya 49 ayat 6 dikatakan, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, menegakkan suku-suku Yakub untuk mengembalikan orang-orang Israel yang terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saya bisa menartikan begini, terlalu sedikit bagimu kalau kamu hanya mau melihat ataupun menegakkan, mau memulihkan keluargamu. Tapi banyak orang hanya mikirin keluarganya. Saudara, memberitakan perbuatan Tuhan yang besar ajaib, nggak berhenti sampai di keluarga kita. Tetapi kita mulai pikirkan orang lain.
Karena Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan semakin mengalir ketika kita semakin mau memperbesar apa yang kita bangun. Itu dia. Kalau prinsip dunia beda, dan prinsip Allah adalah kemurahan itu akan mengalir di mana Anda mau membangun, saudara. Kekuatan Tuhan akan mengalir di mana kita mulai mau membangun. Tetapi kita sering khawatir, takut dengan resource-nya, sumbernya yang kita lihat pada diri kita. Tapi oleh sebab itulah kita harus ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan janji-janji Tuhan, saudara. Anda mau dipakai Tuhan secara lebih lagi, luar biasa lagi. Bukan sekedar keluarga Anda pulih, tetapi semua pulih, saudara. Orang-orang di sekitar Anda pulih. Tapi kita mau belajar hari ini lewat Nehemia, saudara. Nah, saya percaya kita sudah tahu cerita tentang Nehemia. Saya nggak ambil seluruhnya, tetapi garis besarnya adalah Nehemia adalah kelompok orang Israel saat itu adalah ditawan ke Babel. Lalu kemudian, beberapa saat kemudian, mereka diizinkan balik. Sebagian, nggak langsung, karena jauh sekali, saudara. Dari Babel, Irak, sampai ke Israel, saudara. Ya, itu jauh sekali. Dari ada gelombang. Gelombang pertama, kedua, dan ketiga, saudara. Ya. Nah, Nehemia dipakai Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem. Ya. Dan inilah kejadiannya, saudara. Ya. Inilah laporan Nehemia, anak Hakal, ya, tentang kegiatan-kegiatannya. Dalam bulan Kislev pada tahun ke-20 pemerintahan Artasasta, Raja Persia, aku Nehemia ada di Susan, ibu kota kerajaan. Pada waktu itu saudaraku Hanani datang ke dari Yehuda bersama beberapa orang, lalu mereka kutanyai tentang keadaan Yerusalem, orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan di Babel. Mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air itu kini hidup sengsara dan dihina oleh bangsa asing yang ada di sekitarnya. Lagi pula tembok kota Yerusalem masih hancur, berantakan, dan pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar pada waktunya lampau, saudara. Ya, saudara, Anda ngelihat. Jadi, Nehemia ada di Susan. Susan itu ibu kota kerajaan, bukan nama orang, ya. Dan jadi apa dia di Susan? Di Susan, dia adalah cupbearer. Jadi, dia yang menyediakan minuman anggur raja. Dan saya mau kasih tahu Anda begini. Orang yang menyediakan minuman anggur raja adalah orang kepercayaan raja. Karena dia yang akan mencicipi dulu. Dia yang menentukan kesukaan raja apa, lalu dia yang mencicipi. Karena Anda tahu, bisa aja diracunin. Ya, bisa aja diracunin. Oleh sebab itu, orang yang ditaruh sebagai pencicip itu harus orang yang terpercaya. Dia dipercaya oleh raja. Karena kalau orang ini juga kerjasama sama yang musuh-musuhnya, dia bilang, oh ini minuman ini oke, baik raja, nggak ada racun. Raja yang minum nggak tahu ada racun, bahaya kan? Jadi benar-benar orang terpercaya. Jadi Anda bisa melihat, posisi Nehemia adalah orang kepercayaan raja. Ya, nyaman nggak hidupnya saat itu? Nyaman. Penting nggak? Penting, saudari. Jadi ketika Nehemia yang dalam posisi yang enak, yang penting, saudari, ya, kemudian dia mulai mau balik ke Yerusalem, itu bukan sesuatu yang biasa-biasa. Jadi, kenapa? Karena dia dipanggil, dia mendengar panggilan Tuhan untuk membangun. Saudara, panggilan Tuhan untuk membangun adalah bagi mereka yang nggak mementingkan diri sendiri, ataupun keluarga sendiri, yang tadi kita sudah dengar. Anda dipanggil untuk membangun. Dan Tuhan bilang terlalu sedikit kalau hanya kita mau membangun keluarga kita doang. Bagaimana kita mau menceritakan hal yang besar? Tuhan mau pakai Anda lebih dahsyat, lebih besar lagi. Terlalu sedikit kalau kita hanya membangun usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita nggak mau tahu orang lain, saudari. Karena hari-hari ini begitu banyak orang yang begitu egois, begitu banyak orang-orang yang nggak pentingin orang lain, yang penting dia maju. Dan inilah kita terjebak dalam sistem dunia. Sistem dunia, tanpa kita sadari, selalu membuat kita egosentris. Iya kan? Coba kalau kita pikir, kalau kita udah ada banyak masalah, kita kadang udah nggak mau tahu masalah orang lain. Benar? Ya, tetapi justru Alkitab suruh, ketika kita ada masalah, kita tetap peduli sama orang lain. Maka nanti kita akan melihat pertolongan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan, saudara. Amin ya? Jadi Anda melihat bahwa panggilan untuk membangun bersama Tuhan, itu bagi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, nggak mentingin keluarga, nggak mentingin pekerjaan.
Anak-anak muda, kadang-kadang kalian pikir, wow, saya harus bangun, saya sedang aktif ini membangun. Enggak, kita lupa untuk juga membangun orang lain. Dulu, kita yang udah tua punya pengalaman. Saya, Pak Yankong, punya pengalaman. Banyak. Oh, masih muda dia. Ya, Anda tahu. Ini bukannya itu. Oh, itu dulu. Bukan. Ini sama prinsipnya. Prinsipnya sama. Kami dulu, saya Pak Yankong, nggak pernah mikir kita itu bisa punya rumah. Kenapa? Ngelihat penghasilan kita. Penghasilan kita tuh nggak mungkin. Jadi enggak. Tetapi kalau kita punya rumah, kok bisa punya rumah? Itu bukan karena penghasilan kita. Itu karena kemurahan Tuhan. Jadi anak muda, kalau kalian hanya ngelihat, aduh penghasilan saya segini, nggak cukup untuk memberi, nggak cukup buat bantu orang, kalian akan terjebak pada kekuatan sendiri, mikul sendiri. Karena prinsip Tuhan adalah dia mengalirkan kepada orang yang mau mengembangkan diri. Mau mengembang artinya mau mengalirkan lebih lagi, saudari. Semakin kita cengkrem, semakin kita fokus pada diri kita, ya itu dia kolam kita segitu aja. Akhirnya kita harus mengikul dengan kekuatan sendiri, saudari. Masa harus ngomong karena prinsip firman Tuhan nggak bakal berubah. Oke ya? Amin, saudara. Lalu kemudian, Anda ngelihat di sini, oh ini ya, mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan telah kembali ke tanah air itu, kini hidup sengsara dan dihina oleh bangsa-bangsa asing. Nehemia memiliki beban kepada orang-orang yang balik dari pembuangan, saudara. Dan mereka dalam keadaan sengsara dan hidup dihina, saudara. Nah, mungkin Anda nggak hidup sengsara saat ini. Mungkin Anda berpikir, aduh, saya nggak sengsara, saya nggak dihina. Tetapi kalau kita ngelihat bahasa aslinya, sengsara itu memiliki akar kata artinya dicuri iblis, saudara. Bad, evil. Jadi dicuri oleh iblis. Nah, Anda tahu nggak bahwa kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita sedang dicuri oleh iblis. Kita pikir kita nggak ada masalah. Oh, saya nggak punya masalah kok, Pak. Saya sedang baik-baik aja, gitu ya. Tetapi sesungguhnya kita sedang dicuri oleh si iblis, saudara-saudara. Nah, saya mau tanya Anda satu pertanyaan, ya. Babi bisa berenang nggak? Siapa yang bilang babi bisa berenang? Hah? Bisa? Oh, pada kata. Kalau babi bisa berenang, kenapa waktu Yesus mengusir orang yang kerasukan, yang di apa itu, di kuburan, lalu iblisnya masuk ke dalam babi, lalu iblisnya nyemplung, kemudian iblisnya apa? Iblisnya, babinya pada mati nggak? Nah, saudara, Anda lihat ini ya. Did they escape off of a shipwreck, or were they brought here hundreds of years ago? Waktu Yesus mengusir iblis, lalu iblisnya minta dimasuk ke babi. Babi-babi itu tenggelam. Padahal babi bisa berenang. Babi bisa berenang. Tetapi ketika dikuasai, ketika iblis mengambil, dia menguasai, mencuri sesuatu, dia bikin kemampuan natural, ya, kemampuan natural babi itu hilang. Jadi Anda ngelihat nggak? Kita ketika secara rohani Anda itu sengsara ketika kemampuan natural Anda, kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada Anda, itu nggak berkembang. Aturan bisa berenang, jadi nggak bisa berenang. Karena iblis yang menungganginya. Babi-babi itu jadi nggak bisa berenang karena iblis penumpanginya. Anda pun juga, Anda punya kemampuan sebagai anak-anak Allah yang bisa terbang tinggi, bisa berkemenangan, tetapi sering kita nggak sadari itu dicuri. Sering ditunggangi oleh iblis. Itulah hidup yang sengsara. Harusnya Anda mampu bisa, tetapi Anda nggak bisa. Jadi inilah orang-orang yang harus membangun diri. Kemudian juga, saudara, kemudian di sini Anda dihina. Dihina itu artinya menyerah. Akar kata lain daripada dihina itu artinya menelanjangi diri, dengan kata lain menyerah total. Ketika orang menelanjangi diri itu dia menyerah total, saudara. Ya. Nah ini
Hina itu supaya, oh saya seperti ditelanjangi, tetapi maknanya sebenarnya kita menyerah total. Saudara, dalam kehidupan sering kita sekali menyerah. Dan inilah orang-orang yang harus dibangun. Keadaan yang harus dibangun. Seringkali kita tidak hidup dengan dengan potensi yang penuh. Dan saya mau katakan, bagi Anda yang hidupnya merasa potensinya belum digunakan penuh, yang hidupnya merasa kalah, menyerah, mudah menyerah, ini panggilan buat Anda. Ini saatnya kita mulai membangun bersama Tuhan. Mulai tangkap itu, jadi bukan hanya sekedar khotbah. Karena saya mau, ini akan terus berlanjut, pesan-pesan ini akan berlanjut, saudara. Karena kita disuruh membangun sama Tuhan. Apa yang Tuhan akan sampaikan nanti tentang bagaimana membangun bersama Tuhan, supaya hidup kita bangkit, saudara. Ya. Kemudian saudara, ada lagi seorang nabi yang dikirim oleh Tuhan dalam pembangunan tembok ini, yaitu namanya Hagai. Saudara, Hagai katakan begini, adapun rumah ini, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera, demikian firman Tuhan semesta alam. Saudara, saudari, yang mau disampaikan begini, ketika Anda mau membangun, keadaan Anda akan jauh lebih baik. Karena Hagai diutus untuk memberikan semangat, memberikan juga pertolongan ataupun kekuatan bagi mereka yang sedang membangun di Yerusalem saat itu, saudari. Nggak gampang membangun, tetapi hasilnya luar biasa. Jadi panggilan untuk membangun adalah bagi mereka yang mau mengalami hal yang lebih lagi, saudari. Melihat kemuliaan Tuhan yang lebih lagi. Melihat kuasa Tuhan yang lebih lagi, saudari. Saya sering kali dulu saya bilang, Tuhan kalau ikut Tuhan kayak begini-gini aja, aduh, buat apa? Saya mau lihat sesuatu yang lebih lagi. Saya mau lihat sesuatu yang luar biasa lagi, saudari. Sama juga. Dan ini baru masuk, saudara. Kalau kita sekedar bergereja aja, buat apa, saudara? Saya mengundang Anda sama seperti Nehemia. Yuk, bangun. Bukan hanya bangun kehidupan kita, iya amin. Bangun keluarga kita, amin. Bangun usaha kita, amin. Bangun pekerjaan kita, pelayanan kita, amin. Tetapi kita disatukan. Yuk kita bangun sesuatu. Kita bukan sesuatu yang besar di sini, yang kecil. Tetapi justru dari yang kecil kita bisa menunjukkan Allah kita besar. Kan di kota-kota besar adalah lebih enak kalau datang ke ibadah, kita tuh, yang gede, yang musiknya full, WL-nya jago, pemusiknya juga komplit, juga kayak orkestra. It's okay, it's fine. Tetapi kita bisa dapat kesempatan lebih ketika kita dibatasin. Ketika kita dibatasin, kita bisa dapat kesempatan lebih dan kita bisa melihat Tuhan bekerja lebih lagi dan Tuhan lebih lagi dipermuliakan ketika kita yang kecil yang nggak ada apa-apanya, tetapi kita bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tetapi butuh kita semua untuk membangun. Butuh kita ambil bagian. Kita yang nggak mementingkan diri. Karena kadang-kadang lebih enak di rumah daripada kita ikut melayanin. Kadang-kadang kita lebih enak ada di tempat tidur, ikut nonton daripada kita duduk berdoa, saudari. Lebih enak kita juga, kita di restoran, di mall, daripada kita ada di tempat ibadah. Iya kan? Udah tempat ibadahnya, wah kayak begini, banyak-banyak alasannya, parkirnya susah, masuk ke dalam. Lebih enak kadang kita bangun siang daripada kita bangun pagi untuk siapin ibadah. Saudara-saudari, it is a call, ini panggilan untuk membangun. Karena ini bukannya seruan saya, tetapi ini seruan Tuhan. Karena dia mau melakukan hal yang besar di tengah kita, saudari. Tetapi mulailah dengan hati kita, dengan motivasi kita yang sungguh-sungguh, saudara. Kita butuh apa sih kalau membangun? Ini secara garis besar nanti Tuhan akan tuntun kita lebih lagi. Yang dibutuhkan untuk membangun, kita ngelihat di dalam Nehemia 1, saudara. Saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Yang pertama adalah belas kasihan dari Tuhan. Nehemia saat itu adalah pejabat raja. Dan dia butuh kemurahan rajanya. Tetapi sebelum dia dapat kemurahan rajanya, dia minta kepada Tuhan, saudari. Ya, jadi pertama yang dibutuhkan dalam membangun adalah yang tadi kita bilang kemurahan Tuhan atau perkenanan Allah. Tetapi tahu nggak kita bagaimana cara mendapat perkenanan Allah? Bagaimana kita menyadari bahwa perkenanan Allah itu ada di kita, saudari? Dalam firman Tuhan,
Di dalam bilangan yang kita sering kenal, saudara, ini ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, kemurahan, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberikan engkau damai sejahtera. Yang membuat kita dapat kasih karunia, kemurahan, yang membuat kita dapat damai sejahtera, yang mengalahkan si iblis, saudara-saudari, adalah ketika Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dan Anda tahu kan, apalagi yang jadi pacaran, kapan Anda mengarahkan wajahnya kepada pasangan Anda untuk memberikan segala kemurahan? Ketika jatuh cinta. Bapak Ibu yang sudah lama menikah, mungkin Anda sudah lama nggak memandang wajah pasangan Anda. Ya, hati-hati nanti jadi dingin cintanya. Ya, mulai, ya. Istri-istri, ya, mulai pandang suamimu, ya, supaya mengalir kemurahan, ya. Saudara, ya kembali kepada ini. Nah, saudara-saudari, perkenanan Allah ketika Allah mengarahkan wajahnya kepada kita. Kalau zaman dulu sebelum Yesus mati, maka manusia harus berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Allah supaya Allah mengarahkan wajahnya. Manusia harus taat, tetapi ketika Yesus mati bagi kita, maka kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita senantiasa berkenan di hadapan Allah. Allah mengarahkan wajahnya. Ya, kenapa Yesus mati? Karena begitu besar kasih-Nya. Jadi semakin kita tahu kasih Allah, maka Anda akan sadar bahwa saya sudah memiliki perkenanan Allah. Semakin kita melihat kepada diri kita, maka kita tahu bahwa kita nggak layak mendapat perkenanan. Sebab itu kita butuh sekali mengenal kasih Allah, saudara. Kita butuh belajar tentang kasih Allah bagaimana. Firman Tuhan katakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami betapa dalamnya, lebarnya, panjangnya. Saudara, 4 dimensi. Walaupun itu tidak dapat dipahami, karena ini 4 dimensi, otak kita kadang nggak bisa nangkep, karena nggak pernah ada kasih seperti itu. Sebab itu kita harus baca dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih Allah itu bukan main di perasaan. Kalau di dunia kita pakai perasaan, tetapi dalam kebenaran firman Tuhan, nggak pakai perasaan, saudara. Kasih itu nggak bisa dialami dengan sekedar perasaan, nggak cukup. Melampaui daripada pikiran kita yang menggerakkan perasaan kita, itu kasih itu. Sebab itu kita harus belajar, kita harus tahu, mimbar Tuhan harus memberitakan kasih Allah, saudara. Maka perkenanan Allah akan Anda sadari sudah ada. Tetapi kita ngelihat tadi, dengarkanlah doaku dan doa semua hamba-Mu yang lain yang mau menghormati Engkau. Berikan pertolongan-Mu dan pada hari ini hamba-Mu berhasil mendapatkan belas kasihan, ya, dari raja, dari keadaan, dari apapun juga. Tetapi saudara, Anda tahu kasih itu membuat kita sadar bahwa Allah sudah memberikan perkenanannya. Tetapi perkenanan Allah itu mengalir. Anda bisa gunakan ketika kita mulai menghormati Tuhan. Yang mau menghormati engkau. Kalau dulu itu syarat, kalau sekarang itu membuat efektif. Perkenanan Allah itu akan mengalir ketika kita mau menghormati Tuhan. Perkenanan Allah akan mengalir ketika kita pakai cara-cara yang benar. Bukan cara-cara dunia. Ketika kita pakai cara-cara dunia, saudara, mungkin kita dapat sesuatu yang baik sesaat doang. Tetapi belum tentu ada ujungnya. Karena ada jalan yang disangkanya lurus, tetapi ujungnya berkelok. Tetapi ketika kita pakai cara Allah, maka perkenanan Allah akan terus mengalir ke dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Dunia akan menggoda Anda untuk pakai cara dunia, pakai cara gampang. Saudara, mau untung besar, ya tipu-tipu dikit. Mau naik jabatan, sikut-sikut dikit. Nggak peduli orang lain, egois aja. Tapi cara Tuhan adalah, kamu beri yang terbaik. Kamu peduli sama orang lain, saudara. Banyak kali kita mau pakai cara-cara dunia, dari kita nggak menghormati Tuhan, sehingga bukan yang nggak ada, ya saudara, bukannya tidak ada perkenanan Allah dalam hidup kita, tapi nggak mengalir. Bagaimana bisa dicampur? Perkenanan Allah mengalir dari surga, dari kerajaan Allah. Kita mau pakai cara dunia, itu nggak bisa bercampur. Berhenti alirannya. Yuk kita mulai tahu kasih Allah yang telah memberikan kita perkenanan ini, memberikan kita anugerah. Tetapi kita hormati cara Tuhan, saudari. Saya sudah cukup untuk mengalami hal-hal yang dari kebodohan. Ya, pikiran untuk, ya udahlah, ini kan juga niatnya baik, udah pakai ini nggak apa-apa lah, kompromi dikit. Tapi ujung-ujungnya akhirnya jadi berantakan, jadi masalah. Tetapi ketika saya mulai melakukan, belajar dari diri sendiri, ya saudara-saudari,
untuk pakai cara Allah, walaupun pahit, walaupun nggak enak, walaupun seperti nggak kelihatan saat itu. Tetapi ujungnya adalah membawa kebaikan, saudara. Amin. Jadi, yang dibutuhkan untuk membangun adalah Anda mengenal kasih Allah. Lalu yang kedua adalah di dalam Nehemia 2 ayat 17, saudara lihat di sini, ya, bahwa tapi kemudian aku berkata kepada mereka, lihatlah keadaan kita yang sengsara ini, Yerusalem tinggal puing-puing dan pintu gerbangnya habis dimakan api. Marilah kita membangun tembok kota Yerusalem supaya tidak dihina lagi. Saudara-saudari, pertanyaannya, yang jadi masalah, apakah hanya tembok atau orang-orangnya juga yang sedang sengsara dan dihina? Secara dunia, orang akan memperhatikan manusianya. Itu kesian dia sedang sengsara. Itu kesian dia sedang dihina. Tetapi keadaan itu, ketika keadaan ini terjadi di Yerusalem dalam zaman Nehemia, Nehemia tidak suruh bangun orangnya dulu. Bagaimana cara menolong mereka? Bagaimana supaya mereka nggak sengsara? Bagaimana supaya mereka nggak dihina? Tetapi Nehemia di bawah tuntunan Tuhan, dia suruh, ayo kita bangun tembok kota Yerusalem dulu. Kenapa bangun tembok kota Yerusalem? Karena di dalam Yerusalem itu ada bait Allah. Ada bait Allah, saudari. Jadi, cara Tuhan bukan dengan cara manusia, saudari. Ya. Nah, saudara, yang saya mau katakan adalah kesengsaraan orang-orang Israel dihubungkan dengan tembok Yerusalem yang runtuh. Oleh sebab itu harus dibangun lagi. Dan di Yerusalem itulah, di tembok Yerusalem itu ada bait Allah. Jadi, dalam Hagai sendiri dikatakan begini, saudara. Kamu mengharapkan banyak, berlimpah-limpah, hasil yang banyak berlimpah. Tetapi kamu kamu mengharapkan hasil panen berlimpah, tahu-tahu kamu dapat hanya sedikit sekali. Kamu membawa pulang hasil panenmu, kuhembuskan, habis di bawah angin. Mengapa? Karena rumahku masih berupa puing-puing, sedangkan kamu semua giat membangun rumahmu masing-masing. Kamu giat bangun karirmu, kamu giat bangun usahamu, kamu giat bangun rumah tanggamu sendiri. Tetapi buat prinsip kerajaan Allah, justru itu membuat kita mendapat yang sedikit, saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita mulai membangun. Membangun apa? Bangunlah hubungan dengan Allah. Sebab bait Allah itu bicara tentang di mana Allah hadir. Saat ini bait Allah itu kita. Di situ Allah hadir. Kita bangunlah hubungan dengan Allah. Kunci dari jawaban masalah kita, ya kita jadi nggak full potensial, jadi sengsara dicuri iblis, saudara. Jadi dibodohi iblis, ditunggangi iblis, sehingga kita nggak pada potensial yang penuh. Kunci kita dihina, artinya kita gampang menyerah. Bukan hanya gampang menyerah, kayak kita nggak ngelihat jawaban. Kita jadi biasa-biasa aja. Adalah bangun bait Allah. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dibutuhkan untuk membangun, ini nggak susah kok. Kita mulai belajar kenal kasih Tuhan. Percaya mana kasihnya. Roma 5 katakan, pengharapan di dalam Tuhan nggak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah dicurahkan kepada kita. Lalu juga kalau salah Galatia katakan, iman yang bekerja oleh kasih. Semakin kita tahu kasih, pengharapan kita tahu nggak akan dikecewakan. Semakin kita kenal kasih Allah, kita tahu iman kita akan aktif, saudara-saudari. Amin. Lalu kemudian dalam Nehemia 2 ayat 8, Anda ngelihat di sini, lalu Nehemia mau pergi ke Yerusalem. Dia minta surat kepada raja supaya dapat bantuan. Ya, pula sepucuk surat bagi Asap pengawas taman raja supaya dia memberikan aku kayu. Tadi yang rusak apa, saudara? Tembok Yerusalem dan pintu-pintunya. Kayu-kayu itu untuk pintu. Temboknya rusak nggak? Rusak. Jadi sekarang buat tembok yang mana? Tembok-tembok Yerusalem dibangun dengan apa? Batu. Ya. Oleh sebab itulah dia nggak butuh batu, dia butuh pintu untuk kayu-kayu untuk pintu. Kenapa? Karena yang dipakai adalah tetap batu-batu yang kebakar itu. Anda tahu di Yerusalem dulu temboknya runtuh, dihancurkan kemudian dibakar, saudara. Makanya ini pintu-pintu kayunya, pintu-pintu yang dari kayu habis terbakar. Ya, terbakar kan, gerbangnya terbakar. Ya, temboknya kebakar nggak? Terbakar juga, angus juga, saudara. Ya, nah tetapi batu-batu yang terbakar itu, saudara-saudari, tetap dipakai. Tembok tetap menggunakan batu-batu yang bekas terbakar. Dan firman Tuhan jelas bahwa kitalah batu-batu hidup itu. Anda nggak butuh hal-hal yang lain. Tuhan bangun, ya bahan yang dibutuhkan untuk membangun adalah diri Anda sendiri.
Mungkin saudara bayangkan, kemudian Yeremia mendapatkan, oh ini batu, ini udah kebakar, ini udah turun, ada jatuh di tempat lain, runtuh. Dia ambil, dia bersihkan, supaya hangus-hangusnya hilang. Dia ketrik supaya mulai cocok dengan yang lain, saudara. Anda bayangkan, tapi tetap batu yang sama. Apa yang mau disampaikan buat saya di sini adalah begini, saudara. Yang dibutuhkan untuk membangun adalah Anda harus membangun pakai batu hidup itu. Artinya, Anda harus bangun diri kita sendiri. Lewat apa? Karakter kita, cara hidup kita, kemampuan kita. Banyak orang pikir kalau ikut Tuhan udah tenang aja, ntar Tuhan kasih semua. Enggak, saudara. Tuhan mau bangun. Kita itu partner Tuhan. Sebab itu kita juga harus menambah kemampuan kita. Waktu Tuhan kasih apresiasi kepada hamba yang setia, itu tentang loyalitas dan kemampuan. Jadi dua hal itu harus ditingkatkan. Loyalitas bicara tentang karakter kita, kemampuan itu bicara tentang sesuatu yang kita pelajarin. Karena hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, udah Tuhan beresin, tetapi dia nggak mau menambah ilmunya, menambah kemampuannya. Anak-anak muda, kita itu harus terus, kalian tuh masih luar biasa, otaknya masih cerah. Jangan hanya sekedar habisin waktu di game. Jangan sekedar habiskan waktu hanya sekedar lihat medsos yang hahaha kita senang-senang doang. Mulai internet itu sumber pengetahuan. Sayang kalau nggak digunakan. Kalian mau dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi coba dikit ubah, bangun diri kita sendiri. Jangan males. Disiplin waktu kita. Gunakan internet, media sosial, pokoknya hubungan dengan internet untuk belajar. Coba gali itu. Jadi kita bukan hanya pulang nonton santai. Oke, boleh, bukannya nggak boleh. Tetapi kalau kita berjam-jam, ya jangan. Ya, dan saya santai sering. Kalau yang tahu di rumah saya ada bangku buat nonton 2. Pak Yankong juga beli kan. Saudara, ya, tetapi sebagian waktu saya di depan komputer buat belajar, saudara. Belajar, begitu. Belajar terus, ya. Supaya ya ini membangun kemampuan kita juga, ya. Terus kemudian juga karakter, karena kita harus juga banyak sekali disiplin kita, ya. Karakter kita juga. Anda tahu kadang-kadang banyak hidup kita jadi masalah karena karakter kita, saudara. Banyak orang yang karakternya egois, nggak pentingin orang, akhirnya nggak disukai orang. Anda tahu kemenangan, kemajuan kita itu sangat ditentukan sekali dengan hubungan kita dengan orang lain. Saudara-saudari, kemenangan kita, kemampuan kita, keberhasilan kita sangat besar sekali ditentukan oleh orang lain. Hubungan kita dengan orang lain, ya. Jadi yuk bina, jangan egois, pentingin diri sendiri, nggak pentingin orang lain. Cara hidup kita yang tidurnya tidur nggak tertib, makan nggak tertib, ya, bukan minum, ya. Anda harus mulai juga menjaga kesehatan kita karena membangun butuh tubuh. Sebab itu kita harus tertib juga cara hidup kita. Baik juga berapa jam Anda tidur, makannya apa. Coba kita mulai. Babi jangan hanya dimakan, tapi kita berenang sama babi. Ya, kenapa babi bisa berenang? Anda ngelihat, babi itu pori-porinya tebal, terus bawah pori-porinya lemak. Jadi kalau di air lagi gampang ngambang. Iya kan? Terus babi itu bentuknya, tubuhnya kayak torpedo. Kayak torpedo, jadi nggak gampang tenggelam. Anda gampang tenggelam, manusia nggak kayak torpedo. Anda celok, masuk ke bawah. Kayak tiang kita. Kalau babi kan torpedo. Jadi tubuhnya nggak gampang tenggelam. Maka dia gampang berenang. Kaki dia cukup kuat, sehingga dia gampang ngayuh. Ya, hidung dia begitu ke atas. Kalau berenang, hidung di atas udah kayak tenang aja bisa nafas, saudara-saudara. Kalau kita kadang-kadang kan, masuk air gitu. Kalau dia nggak ke atas ya, jadi babi bisa berenang. Ayo, jangan dimakan babi doang, tapi berenanglah sama babi. Ya, artinya kita olahraga, saudara. ya, jadi kembali. Anda jangan nanti ingatnya hanya tentang Pak Bagus pesannya apa? Babi. Ya, pesannya ini loh. Anda dipanggil untuk membangun. Ya, Anda telah diberikan anugerah, kemurahan. Bukan hanya untuk menikmati doang buat kita sendiri, terlalu kecil, saudara. Ya,
Lalu kemudian saudara, dalam Nehemia 2 ayat 18 dikatakan begini, ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudari, Anda ngelihat, Nehemia nggak bisa bangun sendiri. Dia datang ke Yerusalem, dia nggak bisa bangun sendiri. Dia mungkin udah biasa di istana, pekerjaan yang halus, saudara. Kalau disuruh pekerjaan itu, dia mungkin nggak bisa. Nggak bakal selesai-selesai. Maka dia mulai impartasikan, dia mulai kasih tahu, mulai bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Tujuannya apa? Membangun sesuatu. Membangun bait Allah, membangun tembok Yerusalem, saudara. Jadi, untuk itulah dia berhubungan dengan orang-orang. Butuh orang lain. Kenapa kita butuh orang lain? Karena sama seperti Nehemia, dia memberi pengaruh. Dia bangun orang lain sehingga orang lain itu aturan nggak semangat di Yerusalem sekarang. Iya, kami siap untuk bangun sehingga mereka mulai bangun dengan sekuat tenaga. Artinya mereka mulai dipengaruhi, mulai semangat, bangkit semangat, saudari. Manusia adalah makhluk yang saling mempengaruhi. Oleh sebab itu kita butuh orang lain. Tetapi kalau kita butuh orang lain, kita bukan sembarangan bergaul dengan orang lain, saudari. Alkitab jelas katakan bahwa kita harus menjaga dengan siapa kita bergaul. Tetapi ketika Tuhan kasih tahu ini, bahwa bagaimana Nehemia mengimpartasikan apa yang Tuhan lakukan kehidupannya, kemurahan Tuhan, dia ceritakan pada orang lain supaya orang lain ikut membangun. Saudari, orang lain mau terpacu membangun, dan ketika mereka bangun sungguh-sungguh. Anda ngelihat dampak yang luar biasa dari Nehemia. Kita akan ngelihat dampak yang luar biasa dari kehidupan Anda. Ketika kita mulai membina hubungan dengan orang lain. Bangun hubungan dengan orang lain itu, saudara, bukan hanya sekedar say hi, ada di kontak kita. Ketika kita butuh baru kita hubungin. Enggak, saudara-saudari. Kita mulai masuk dalam hidup dia, kita mulai membawa dampak, kasih pengaruh, kasih semangat, saudara-saudari. Ya, itu ya membangun. Di dalam kerajaan Allah, ketika Anda punya hubungan sama orang lain, bukan hanya saling kenal, tetapi saling bikin semangat. Bikin hidup Anda itu jadi semangat lagi. Bikin Anda itu jadi, wow, ya saya mau rajin, saya mau sungguh-sungguh, saya mau olahraga, saya mau makan sehat. Itu mempengaruhi hidup orang, saudari. Ya, jadi bukan hanya, ayo kita nonton, sama-sama pergi hangout doang. Bagus, boleh. Tetapi dalam rangka membangun hubungan dengan teman-teman kita, saudari. Tetapi tujuannya adalah supaya mereka melakukan sesuatu yang positif. Supaya mereka sama kita. Karena kalau mereka malas, Anda jadi ikutan malas. Tapi ketika Anda memberi pengaruh supaya mereka rajin, semangat, kita akan jadi semangat, saudari. Nah itu, saudara. Jadi kita harus ketemu orang-orang dan saling membangkitkan semangat. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya sekedar, oh ya bergaul biasa aja. Tapi bangkitkan semangat kita, saudari. Ya. Jadi inilah yang pesan Tuhan yang mau disampaikan. Tuhan memanggil kita untuk membangun, saudara, bersama Dia. Karena Anda sudah dikuduskan. Bukan aja untuk, oh ya saya hidup enak, hidup berhasil, jadi kaya. Bukan itu, saudara. Ya, bukan hanya sekedar supaya kita secara materi berkelimpahan, saudara. Ya, itu cara dunia. Tetapi supaya kita mulai merespon, membangun sesuatu yang lebih besar. Karena terlalu sedikit kalau kita hanya mementingkan diri sendiri. Berkat Tuhan terlalu besar. Kuasa Tuhan terlalu besar. Kita mau lihat sesuatu yang lebih besar. Yuk kita bangun. Bangun bersama Tuhan. Tuhan udah sediakan kok semua. Ya. Nah, kita juga selama ini kadang-kadang ketika kita mulai berani membangun bersama Tuhan, potensi kita keluar. Ternyata saya punya kemampuan yang lain ya. Ada potensi-potensi yang keluar, saudara-saudari. Jadi Tuhan mau Anda mulai membawa dampak dengan potensi. Potensi itu dapat dari Tuhan, bukan dari dunia. Ya. Terus Anda mulai mau melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi. Tapi butuh untuk mengenal kasih Allah. Butuh Anda bangun hubungan dengan Tuhan. Jangan sekedar mikirin, aduh bagaimana supaya saya hidupnya cukup, supaya saya maju, saya bisa punya mobil, rumah lagi, apalagi. Bukan itu doang, saudara. Ketika kita bangun hubungan dengan Allah, maka Hagai katakan, ya dalam Hagai, maka Tuhan akan berkati kita lebih lagi. Kita akan melihat kemurahan Tuhan lebih lagi. Lalu kemudian juga kita harus bangun diri tadi, saudara.
dan bangun hubungan dengan orang lain. Amin, saudara. Ya, yuk kita bangkit berdiri. Ya, musik bisa tolong dan juga WL-nya.